Terima kasih masih bersama YPP Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, setelah Yamcha mengalahkan anak buah Tarles, di situ Tarles akan menguji seberapa kuat Yamcha. Setelah melepaskan jubahnya, Tarles segera menghilang dan muncul di belakang Yamcha. Namun, lore kita ini dapat melihat kedatangannya hingga kemudian dia berhasil menghindari tendangan yang Tarles lancarkan sangat ganas. Ketika Yamcha berbalik, Tarles kembali melancarkan banyak tendangan madun yang semuanya dapat Yamcha tahan dengan mudah. Sebaliknya, Lord Yamcha melancarkan tebasan keras yang di situ nampak Tarles sangat kewalahan menahannya. Lalu, keduanya lanjut beradu serangan sengit dengan jual beli pukulan serta tendangan. Sambil masih terus beradu serangan, Tarles bertanya apakah Yamcha kenal dengan Goku. Dengan tegas, Yamcha berkata kalau Goku adalah temannya. Dia juga awalnya kaget mereka memiliki wajah yang sama. Jadi, Yamcha penasaran apakah Goku dan Tarles memiliki hubungan sesuatu sebagai sama-sama seorang Saiyan. Namun, Tarles semakin kesal dengan apa yang Yamcha katakan, hingga dia ingin segera mengalahkan Yamcha. Dengan tenang, Yamcha menahan pukulannya, lalu menegaskan bahwa Tarles nggak mengerti apa yang dia katakan. Di situ, Yamcha juga kembali bersikap congak kalau dia bisa mengalahkan Tarles cuma dalam hitungan detik saja. Hal itu sontak membuat Tarles semakin kesal, beraninya Yamcha berkata seperti itu. Namun, muka Tarles sontak berubah ketika Yamcha menghajarnya sangat keras. Melayang deh Tarles ke desa tetangga. Dalam bentalan yang sangat jauh, Yamcha mengejarnya menggunakan kecepatan tinggi. Yang tiba-tiba, Yamcha sudah muncul untuk menghadangnya. Yamcha nggak bakal membiarkan Tarles kabur begitu saja. Ketika Tarles masih terkejut dan gak menyangka Yamcha ada di depannya, Yamcha kembali menghajar Tarles sangat keras. Sontak saja, Tarles langsung mental menghantam tanah. Saking kerasnya, bahkan menciptakan lubang besar dengan Tarles yang nampak nggak berdaya. Dia tergeletak di tanah dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Yamcha datang melihatnya sambil memuji ketahanan tubuh yang Tarles miliki. Tapi, Yamcha juga masih tinggi hati bahwa dengan kekuatan seperti itu, tetap nggak bakal bisa mengalahkannya. Wah, lore kita ini emang bukan kaleng-kaleng ya. Dengan tertatih-tatih, Tarles nampak berusaha bangkit kembali. Dia merasa penasaran bagaimana mungkin penduduk bumi bisa sekuat ini. Apakah mereka semua makan bayam untuk mendapatkan kekuatan seperti Popeye? Yamcha turun ke hadapannya, dia nggak lanjut untuk terus menghajar Tarles sampai kembali ke neraka. Di sini, Yamcha malah memujinya lagi dan mengatakan bahwa Tarles adalah seorang pejuang yang berani. Tapi sekarang, Yamcha tegaskan dia akan mengirim Tarles kembali ke neraka. Direndahkan seperti itu, Tarles balik menegaskan bahwa Yamcha nggak boleh meremehkan dirinya seperti ini. Yamcha seharusnya tahu bahwa bangsa Saiyan adalah bangsa petarung yang memiliki kekuatan luar biasa. Meski dengan terluka parah, Tarles bangkit lagi dan gak akan menyerah sampai tetes darah penghabisan. Tarles menceritakan sebelum kematiannya melawan Slug, suatu kekuatan bangkit dalam dirinya. Yang hal ini membuat Yamcha penasaran seperti apa kekuatan yang dimaksud. Tarles bilang kekuatan tersebut berasal dari kemarahannya. Dan tiba-tiba, Tarles berubah menjadi Super Saiyan 1 dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat itu, barulah muka lore kita berubah, kini menjadi sangat terkejut. Wah, apakah ini bakal menjadi akhir bagi lore Yamcha? Di situ, melihat Super Saiyan yang Tarles gunakan, membuat Yamcha nggak henti-hentinya kaget melihatnya. Untuk Tarles sendiri, sebenarnya nggak tahu apa nama bentuk rambut kuning yang dia gunakan. Tapi setelah mendengar ucapan Yamcha, dia akhirnya tahu kalau ini adalah Super Saiyan dalam cerita legenda para Saiyan. Ternyata, dia baru sadar bahwa cerita itu adalah benar. Yamcha sangka dia adalah penyebab yang membuat Tarles membangkitkan Super Saiyan itu. Dan dengan kekuatan ini, Tarles yang akan menghabisi Yamcha sekarang. Yamcha menjadi bingung bagaimana dia bisa mengalahkan Super Saiyan padahal kekuatannya saja masih di bawah yang lainnya. Tiba-tiba, Raja Kai menghubunginya menggunakan telepati call. Raja Kai memberitahu Super Saiyan hanyalah batas yang Yamcha tetapkan dalam dirinya sendiri. Raja Kai memberi Yamcha semangat untuk melampaui Super Saiyan. Meski demikian, Yamcha masih merasa galau. Dia tahu batasan kekuatannya masihlah di bawah Super Saiyan. Kalau dipaksakan, maka dia yang akan kalah.
Namun, Raja Kai menjelaskan perbedaan kekuatan di antara mereka tidak cukup signifikan untuk menjadi satu-satunya faktor penentu dalam pertempuran ini. Tapi, pengalaman adalah kuncinya. Raja Kai mengingatkan, Yamcha pernah menyesal nggak bisa menunjukkan potensi sejatinya sebagai kesatria bumi saat masih hidup. Tapi sekarang, Raja Kai tegaskan kalau Yamcha punya kesempatan untuk menunjukkan pada dunia alam baka serta penonton YPB Movie bahwa Lord Yamcha itu sebenarnya kuat. Mendengar semua penonton YPB Movie menonton Yamcha, sontak memberi dorongan semangat pada Lord Yamcha. Penonton YPB emang gak kaleng-kaleng bukan? Sementara, Turles yang mendengar Yamcha bicara sendiri nampak meremehkan Yamcha yang mungkin sudah nggak waras. Sekarang, Turles akan membuat Yamcha membayar atas apa yang Yamcha lakukan kepadanya. Sementara itu, para kelompok Slug meremehkan Choju dan anggap pertarungan ini bakalan mudah. Jadi, dia bersiap untuk melancarkan pukulan kerasnya. Sedangkan Choju sendiri nggak peduli dengan perkataannya. Dia tetap fokus untuk mengalahkan para penjahat ini. Di saat penjahat itu melancarkan pukulannya, dengan mudah Choju dapat menahannya. Dan dengan tubuhnya yang mungil, membuat Choju bisa bergerak bebas dan langsung menghajar pria itu dengan sangat jijik. Alhasil, penjahat itu langsung menghilang dan kembali ke neraka. Tiba-tiba, makhluk lain datang menyerang secara tiba-tiba. Namun, dengan sangat mudah, Choju kembali menghabisi makhluk itu menggunakan tendangan Messi. Choju cukup senang, dia berhasil mengalahkan dua makhluk itu. Kemudian, makhluk lain datang menyerangnya. Choju menghindari setiap serangan yang makhluk itu lancarkan sambil berkata, "Hehe, mudah sekali bos." Makhluk yang lainnya juga berusaha mengganggu pertarungan Choju. Meski dengan tangan yang bisa dia masukkan ke dalam tanah seperti tikus, Choju bisa menghindari serangan itu. Dan dengan rasa percaya dirinya, Choju balik menyerangnya menggunakan kecepatan tinggi. Makhluk endut nampak sangat kaget, dia belum siap menerima serangan itu. Yang alhasil, makhluk itu terkena tonjokan keras hingga dia langsung menghilang menjadi debu. Sedangkan untuk makhluk yang memiliki tangan panjang Luffy kembali menyerangnya. Choju berusaha menghindari setiap serangannya hingga kemudian Choju menggunakan kemampuan psikis. Hal tersebut membuat makhluk itu nggak bisa bergerak. Makhluk itu penasaran kenapa dia nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Sambil akan menciptakan teknik andalan, Choju sontak meremehkan makhluk itu. Dia tegaskan bisa mengalahkan makhluk itu dalam satu serangan saja. Ketika makhluk itu masih belum bisa bergerak, Choju segera menembakkan jurus andalannya yaitu Dodonpa. Sebuah teknik pamungkas yang setara dengan Kamehameha tergantung siapa yang menggunakannya. Laser itu sontak menghantam makhluk itu hingga membuat tubuhnya terhapus dan menciptakan ledakan yang besar. Keempat penjahat telah Choju kalahkan, membuatnya langsung tinggi hati bahwa dia telah menjadi sangat kuat. Dengan begitu, wilayah utara telah diamankan, hanya tinggal mengalahkan bos penjahat yaitu Slug. Di situ, Choju segera melihat pertarungan Tenshinhan melawan Slug. Dia merasakan kekuatan Slug jauh lebih kuat dibanding 4 penjahat yang Choju kalahkan tadi. Dan nampak Tenshinhan serta Slug sedang melakukan jual beli serangan secara bertubi-tubi. Di situ, Tenshinhan berhasil menghajar Slug dengan keras hingga Slug nampak sangat kesakitan. Dia menunjukkan muka yang kesal dan gak terima atas perlakuan Tenshinhan dan berjanji dia akan buat Tenshinhan membayar semuanya. Kemudian, dengan semua kemarahannya, Slug melancarkan tonjokan Magtasian ke arah Tenshinhan. Namun, sebelum pukulan itu sampai, Tenshinhan lebih dulu menghilang dari pandangan Slug. Slug nampak menjadi bingung kemana Tenshinhan pergi. Dia bahkan menoleh ke sana kemari untuk mengecek tapi nggak menemukannya dimanapun. Wah, di manakah dia? Tanyakan peta, tanyakan peta. Tiba-tiba, di saat Slug lengah, Tenshinhan muncul di atas Slug tanpa disadarinya. Tenshinhan berhasil menghajar Slug sangat keras dan membuatnya terpental melayang jauh. Bahkan saking kerasnya membuat Slug sontak terjun menghantam tanah. Slug nampak sangat nggak berdaya dan sambil bangun, dia masih kesal dengan Tenshinhan. Sebagai makhluk kuat yang sudah menaklukkan banyak planet, Slug nggak terima dirinya diperlakukan sampai seperti ini. Namun, Tenshinhan menegaskan bahwa gelar Slug sekarang ini sudah nggak berguna lagi. Sekarang, Slug sudah berada di dunia lain dan nggak bakal bisa mengalahkan Tenshinhan. Jadi, Tenshinhan bertekad akan mengirim Slug kembali ke alam neraka. Di situ, Slug mengatakan sebuah fakta bahwa apa yang Tenshinhan katakan adalah sebuah kebodohan. Dia akan menunjukkan alasannya dengan perbedaan kekuatan yang mereka miliki.
Di situ Slug ngeden super keras, dia mengeluarkan kekuatan yang amat sangat luar biasa yang disebut sebagai Super Namekian. Melihat itu, muka Tensian serta Choju langsung berubah menjadi panik merasakan kekuatan yang Slug keluarkan. Slug mengatakan dia telah mendapatkan kekuatan ini berkat memakan buah dari pohon ilahi. Jadi, dia tegaskan gak ada lagi kesempatan Tensian untuk bisa mengalahkannya. Choju merasa kalau Slug telah menjadi seperti layaknya Piccolo. Tensian yang tahu kekuatan Slug sangatlah berbahaya, minta Choju untuk segera pergi mencari perlindungan. Choju yang mengerti akan segera pergi dari tempat ini. Namun, Slug nggak akan membiarkan siapapun pergi setelah dia menunjukkan semua kekuatannya. Tensian nampak terkejut melihat Slug menembakkan laser Superman dari kedua matanya. Laser itu mengarah kepada Choju hingga Choju nggak bisa melakukan apapun untuk menghindarinya. Tensian sendiri berusaha untuk menyelamatkan Choju, namun dia gagal. Laser itu menghantam mereka berdua hingga menciptakan ledakan yang super luar biasa. Melihat ledakan itu, Slug menyangka baik Choju maupun Tensian keduanya pasti telah tewas terkena serangannya. Namun, sesuai prediksi BMKG, Tensian ternyata berhasil melindungi Choju meski menerima luka yang sangat fatal. Di situ, Choju hanya bisa melihat Tensian dengan penuh rasa khawatir. Dia takut jika Tensian kenapa-napa. Slug sendiri cukup kagum melihat Tensian dapat melindungi Choju dan bertahan dari serangannya. Tapi, dia tegaskan itu masihlah permulaan. Dengan penuh luka, Tensian kembali meminta Choju untuk segera pergi. Biarkan dia yang akan melawan Slug sendiri. Entah bagaimana ceritanya, padahal yang telah mati gak mungkin mati dua kali. Tapi, berbeda dengan dunia Dragon Ball, di mana yang mati bisa dilenyapkan kembali hingga nggak tersisa di dunia manapun. Sebagai pengamat sepak takraw, Raja Kai tahu kalau Tensian berniat untuk mempertaruhkan segalanya menggunakan teknik Kikoho. Tapi, konsekuensi dari teknik tersebut akan membuat Tensian lenyap dari dunia alam baka. Ditambah, Raja Yema masih terkurung oleh penghalang milik Janemba. Hal ini membuat jiwa Tensian tidak akan bisa diselamatkan olehnya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, jiwa Tensian akan lenyap untuk selama-lamanya. Mendengar penjelasan itu, Tensian dan Choju nampak begitu terkejut. Raja Kai menghubungi mereka. Raja Kai menjelaskan lagi bahwa Tensian telah kehilangan banyak stamina. Dengan sendirian, dia yakin Tensian gak mungkin bisa mengalahkan Slug. Jadi, Raja Kai menyarankan Tensian supaya Choju bisa membantu dalam mensukseskan rencana mereka. Dan untuk Choju, Raja Kai mintanya untuk tidak selalu bergantung pada Tensian sepanjang waktu. Dia katakan Choju sekarang adalah seorang pejuang yang hebat dengan kekuatan besar. Jadi inilah saatnya bagi Choju untuk bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bersama-sama mereka bisa mengalahkan Slug meskipun Slug telah menjadi seorang Super Namekian. Sementara itu Krillin masih ketakutan melihat kedatangan Frieza dan Raja Cole. Ketika Krillin gak mau mengatakan di mana Goku, Frieza bersiap untuk menghancurkannya menggunakan sebuah serangan laser. Krillin yang memiliki trauma berat setelah dihabisi oleh Frieza merasa nggak mampu melawannya. Dia benar-benar sangat ketakutan. Jadi Krillin memilih untuk segera melarikan diri dari tempat itu. Tapi Raja Cole yang gak ingin membiarkan si Gundul lari segera mengejarnya. Dia menghadang Krillin di depannya hingga si Gundul ini terkejut akan hal itu. Kemudian Raja Cole segera menonjok Krillin sangat keras hingga si Gundul terhempas sangat jauh. Lalu dikasih juga serangan boga mentah yang membuat Krillin terjun ke bawah. Sebelum menabrak tanah, Krillin segera melompat dan kembali bertahan. Raja Cole memuji Krillin yang bisa bertahan dari serangannya. Namun, dia tegaskan kalau itu akan percuma saja. Tiba-tiba, Frieza datang menyerang Krillin menggunakan sebuah tebasan. Yang sontak saja, Krillin kembali terhempas sampai terseret di tanah. Raja Cole dan Frieza kemudian datang ke tempat Krillin yang saat ini masih tergeletak nggak berdaya. Frieza menyadari Krillin sekarang sedang ketakutan hingga dia nggak bisa bicara lagi di depan mereka. Jadi Frieza tegaskan dia akan menghabisi Krillin sekarang. Namun Raja Cole ingin menghabisinya sendiri. Dia telah melihat masa lalu di mana Frieza menghabisi Krillin. Jadi sekarang adalah gilirannya untuk melakukan itu. Frieza yang gak peduli akhirnya memberikan kesempatan itu pada Raja Cole. Raja Cole menegaskan Krillin gak akan bisa melarikan diri kemanapun. Dia akan membuat Krillin menderita sampai gak bisa berbuat apapun lagi.
dia kini telah terjebak, gak bisa melakukan apapun buat mengalahkan mereka. Tiba-tiba sang motivator yaitu Raja Kai kembali menghubungi Krilin. Dia minta Krilin membuat keputusan apakah Krilin akan menyerah sebelum mencobanya. Krilin sontak sadar kalau itu adalah Raja Kai. Raja Kai memberitahu Krilin membiarkan dirinya terbebani ingatan masa lalu di mana Frieza membunuhnya. Tapi, bagi Raja Kai, Krilin adalah seorang pejuang berpengalaman dan gak boleh bersikap seperti itu. Masa lalu dan masa sekarang telah berbeda jauh. Raja Kai menambahkan, tidak seperti Krilin, baik Frieza maupun Raja Cole nggak mengalami perkembangan sejak kematian mereka. Jadi, ini adalah kesempatan buat Krilin untuk menunjukkan kekuatannya di hadapan para penjahat jadul. Mendengar nasihat seperti itu, kembali membuat Krilin tersadar. Raja Kai mengatakan pada Yamcha, Tensian, Choju, dan Krilin bahwa mereka belum pernah sekuat ini. Dan Raja Kai belum pernah meragukan kemampuan mereka sejak mereka berlatih di alam baka. Jadi, dia minta mereka menunjukkan jiwa kesatria mereka. Tidak ada waktu merasa ragu, bangkitlah dan lepaskan semua kekuatan penuh. Dan singkirkan para sampah itu untuk selamanya dari dunia alam baka yang damai ini. Mendengar nasihat dari Raja Kai, membuat jiwa mereka langsung menggebu-gebu dan tak tertahankan lagi. Keempatnya sama-sama menggunakan Kaioken dengan level 20 kali lipat, dengan Choju yang hanya menggunakan 10 kali lipat. Meski begitu, Turles yang belum tahu kekuatan Kaioken masih meremehkan kekuatan Lord Yamcha karena dia nggak memiliki alat pendeteksi aura ki atau skuter. Dia masih yakin kekuatannya masih berada di atas Yamcha. Yamcha sendiri merasa tertantang dengan semua yang Turles katakan. Dan sekarang, dia nggak boleh membuat kesalahan dalam melawan Saiyan itu. Di situ, Turles cukup senang kepada Yamcha yang ingin mengajaknya serius. Jadi, dia bisa menunjukkan kesenjangan kekuatan antara Super Saiyan dan orang bumi seperti Yamcha. Yamcha menegaskan dia nggak bakalan kalah. Dia akan memberikan semua yang dia miliki dengan teknik yang bakal Yamcha gunakan. Turles nampak penasaran dengan apa yang Yamcha maksud. Kemudian, Yamcha menunjukkan teknik tersebut yang merupakan Sokidan, yaitu sebuah bola energi yang bisa dia kendalikan seperti layaknya drone. Dengan ngeden super keras, Yamcha akhirnya bisa menciptakan Sokidan tersebut. Turles masih meremehkan teknik Yamcha. Yamcha yang gak peduli segera mengarahkan Sokidan tersebut kepada Saiyan itu. Masih dengan wajah yang congak, Turles yakin bisa menghentikan energi itu. Benar aja, Sokidan itu bukanlah masalah bagi Turles. Dia menghempaskannya ke belakang sangat mudah. Turles menegaskan kalau dia masih jauh lebih kuat dari teknik sampah yang Yamcha gunakan. Namun, yang tidak Turles sadari bahwa energi tersebut bisa dikendalikan. Ketika Turles lengah, Yamcha segera mengarahkan kembali Sokidan tersebut pada Saiyan itu. Bahkan, energi itu menjadi semakin besar, membuat Turles yang lihatnya sangat terkejut. Belum sempat menghindar, energi itu lebih dulu menghantam Turles hingga membuat tubuhnya terperosok masuk ke dalam tanah. Meski demikian, Turles masih bisa bangkit dan segera terbang ke udara. Melihat itu, Yamcha sungguh merasa kesal. Begitu juga dengan Turles sendiri yang gak sangka dia bakal diserang seperti itu. Jadi, dengan rasa kesalnya, Turles akan membuat Yamcha membayar atas apa yang dia lakukan. Yamcha masih gak percaya Turles bisa bertahan dari Sokidan dengan kekuatan penuh. Jadi, Yamcha harus memikirkan cara lain untuk mengalahkannya. Sementara, Turles menggunakan sebuah teknik yaitu cincin energi yang bisa menghancurkan lawan hingga berkeping-keping. Dia membesarkan cincin energi itu lagi sampai Yamcha yang lihatnya sangat begitu kaget. Turles tegaskan, kali ini Yamcha benar-benar bakalan lenyap. Yamcha menjadi panik, Turles bisa menghancurkan planet alam baka ini hingga menjadi debu. Turles katakan itulah yang Yamcha dapatkan kalau berani menantang Super Saiyan seperti dirinya. Meski begitu, Yamcha kembali menguatkan tekadnya untuk terus maju sampai akhir. Dia mengakui Turles sangatlah kuat sebagai musuh terkuat yang pernah Yamcha hadapi. Tapi, dia juga menegaskan kalau dia dilatih oleh seorang dewa. Sama seperti semua musuh, Yamcha yakin Turles juga memiliki kelemahan yang akan membuatnya terjatuh. Yamcha memperkenalkan dirinya dan Turles pasti akan mengingat namanya selalu. Gak percaya dengan omong kosong Yamcha, Turles dengan percaya dirinya menyebut dia sebagai Super Saiyan yang paling kuat dan gak punya kelemahan. Satu-satunya yang Turles yakini bahwa kekuatan adalah segalanya. Serangan terbaik Yamcha gak mungkin bisa mengalahkannya.
Jadi, dia akan segera menghancurkan Yamcha berkeping-keping. Namun, Lord kita telah merencanakan sesuatu. Sebelum Turles melancarkan serangannya, Yamcha lebih dulu menggunakan Sokidan yang tadi tertanam di tanah untuk kembali menyerang Turles. Melihat retakan di tanah, Turles nampak telah terjebak permainan Lord Yamcha. Hingga kemudian, Saiyan itu terhantam Sokidan yang sangat besar, tidak lagi menyerupai bola, namun layaknya lapa gunung berapi. Menerima serangan dahsyat itu, Turles nggak bisa melakukan apapun hingga perlahan tubuhnya menghilang menjadi debu. Entah dia kembali ke neraka atau lenyap enggak berbekas, semuanya bakal terjawab nanti ya. Dari dahsyatnya serangan Yamcha menciptakan lubang yang sangat besar sampai nggak terlihat dasarnya. Yamcha cukup senang semuanya kini telah berakhir. Dia sampai kehilangan banyak stamina akibat Kaioken 20 kali lipatnya. Tapi semua itu nggak masalah baginya dibandingkan kedamaian wilayah ini yang berhasil dia selamatkan. Untuk sekarang, Yamcha akhirnya percaya pada Raja Kai. Dia bisa melakukannya, yaitu mengalahkan Super Saiyan. Wah, nggak disangka kekuatan Lord kita ini sudah meningkat pesat ya. Cocok nih jadi pemeran utama. Lalu, setelah keberhasilan Yamcha, bagaimana kondisi yang lain? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.